Jika Anda diberikan pilihan antara 1 gram emas dengan 1 ton debu, Anda pasti akan memilih emas. Debu 1 ton sekalipun adalah debu. Dan siapa yang ingin menyimpan debu? Gak ada. Debu hendak kita singkirkan, kita sedot, kita buang. Kita tidak ingin sama sekali memiliki apa yang disebut sebagai debu, karena debu tidak punya arti, malah mengotori lingkungan kita, mengotori perabot kita. Kita ingin bahwa kita ini bersih dari yang namanya debu. Tetapi logika Allah berbeda. Allah memilih manusia yang adalah debu. Dan sesungguhnya ini merupakan pewartaan yang sungguh menguatkan hati kita. Di dalam kitab suci, manusia memang yang tidak lebih dari debu ini dipilih dan diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya. Gambaran manusia sebagai debu adalah kefanaannya. Manusia bukan siapa-siapa, bukan apa-apa di hadapan Allah. Tiada arti sama sekali. Belum lagi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah yang panjang sabar, penuh belas kasih. Dia selalu ingat akan ciptaannya ini yang dia ciptakan juga dari debu, dari tanah. Tuhan sayang pada kita. Dan karena itu seruan Nabi Yoel di hari Rabu ini adalah, sekarang beginilah sabda Tuhan, bukan besok, sekarang ini. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, mengaduh. Koyakanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Tapi tidak cukup hanya mengoyakkan pakaian, mengoyakkan hati. Anda harus berbalik kepada Tuhan. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Allah begitu sayang kepada manusia, meskipun manusia itu penuh dengan kekurangan. Allah tidak meninggalkan kita. Allah justru menantikan kita untuk berbalik kepadanya. Dan inilah masa penuh rahmat itu. Hari Rabu Abu adalah hari penuh rahmat untuk kita. Kita merayakan cinta Tuhan yang begitu besar kepada kita. Dia menantikan kita untuk berbalik kepadanya, dan Dia menantikan dengan penuh kerinduan dan rasa syukur. Seperti sebuah cerita kecil ini, ada seorang anak yang lagi ngambek sama mamanya, dan dia mengambil tas kecilnya dan mulai mengepakkan pakaiannya. Dia bilang sama mamanya, saya mau pergi. Lalu mamanya bantu dia untuk mengepak pakaian-pakaiannya, memasukkannya, dan ketika semua sudah siap, mamanya bilang, tunggu dulu, mama siapkan bekal untuk kamu. Dan mamanya bikinkan nasi goreng kesukaannya dengan telur dadar di atasnya. Dan kemudian ketika semuanya siap, anak ini mengatakan, saya pergi. Lalu dia menarik tasnya dan kemudian berjalan keluar dari pintu pagar, dan ibunya menanti depan pintu pagar. Dan belum 100 meter anak itu berjalan, dia sudah berbalik, dan kali ini dia berlari. Bukan lagi berjalan, dia berlari ke mamanya, dan kemudian memeluk mamanya dan mengatakan, mama, aku sayang padamu. Mungkin kita juga mengalami proses rahmat ini dalam masa kehidupan kita, terutama dalam masa prapaskah ini. Kita sadar akan segala kelemahan, akan segala kekurangan dan dosa kita, dan kita kembali kepada Allah. Dan Anda yakinlah ini, bahwa Anda selalu dinantikan kepulangannya oleh Tuhan, yang menanti kita untuk berbalik dan kembali kepadanya. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk memulai masa prapaskah kita ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.